Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maula Fatihal Ikhlas, E1 E019204, kelas 5F, nomor urut 10, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjawab pertanyaan ujian tengah semester yang telah diberikan oleh Pak dosen pada mata kuliah Pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia di SD. Baik, di sini ada 4 pertanyaan mengenai pembelajaran mengenai materi yang telah kita pelajari dari awal semester sampai dengan saat ini. Pertanyaan pertama yaitu mengenai 3 tipe belajar yang melibatkan bahasa, yaitu yang akan kita bahas saat ini. Yang pertama yaitu mengenai belajar bahasa. Nah, belajar bahasa yang dimaksudkan di sini adalah kita mempelajari suatu bahasa dengan memfokuskan pada penguasaan dan kemampuan berbahasa atau kemampuan berkomunikasi. Nah, dalam hal ini kemampuan yang dimaksudkan itu adalah kemampuan dalam menyampaikan pesan, baik itu secara lisan maupun secara tulisan. Nah, kemudian yang kedua yaitu kemampuan memahami, kemampuan menafsirkan, dan kemampuan menerima pesan, baik itu yang disampaikan secara lisan maupun yang disampaikan secara tulisan. Kemudian yang kedua, tipe belajar bahasa yang kedua yaitu belajar melalui bahasa. Nah, belajar melalui bahasa ini diartikan sebagaimana bahwa kita mempelajari bahasa untuk mempelajari pengetahuan atau sikap dan keterampilan siswa seperti itu. Nah, dalam hal ini yang dimaksudkan bahwa bahasa berfungsi sebagai alat untuk mempelajari pengetahuan yang baru. Dalam hal ini seperti mata matematika, IPA, sejarah, kewarganegaraan, dan mata pelajaran lainnya. Kemudian tipe belajar yang ketiga yaitu belajar tentang bahasa. Belajar bahasa Indonesia untuk siswa SD bertujuan untuk mengasah dan membekali mereka dengan kemampuan berkomunikasi atau kemampuan menerapkan bahasa Indonesia dengan tepat untuk berbagai tujuan untuk tujuan pembelajaran. Nah, dalam hal ini adapun 3 tipe belajar yang tadi yaitu tipe belajar bahasa, belajar melalui bahasa juga termasuk dalam belajar tentang bahasa. Karena di sini seperti yang dijelaskan tadi bahwa belajar tentang bahasa ini adalah bertujuan untuk mengasah dan membekali peserta didik dengan kemampuan berkomunikasi dan juga kemampuan dalam menerapkan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari mereka. Kita beralih pada soal yang kedua mengenai prinsip pembelajaran bahasa Indonesia. Prinsip merupakan asas dasar yang tidak boleh diabaikan dalam pembelajaran. Nah, dalam konteks pembelajaran bahasa terdapat beberapa prinsip pembelajaran bahasa yang telah ditetapkan dalam kurikulum 2013. Nah, di sini saya akan menjelaskan 4 prinsip saja yang telah ditetapkan dalam kurikulum 2012. Prinsip pembelajaran yang pertama yaitu dari peserta didik diberitahu menuju peserta didik mencari tahu. Seperti yang kita ketahui bahwa pada konsep pembelajaran yang lama, guru dipacu untuk lebih banyak aktif memberitahu peserta didik mengenai pengetahuan atau informasi yang baru melalui berbagai cara. Dan cara yang lebih banyak digunakan yaitu melalui metode ceramah. Nah, pada kurikulum 2012 ini, pada awal pembelajaran, guru tidak langsung menyampaikan materi pembelajaran kepada peserta didik, tetapi terlebih dahulu merangsang atau mendorong peserta didik untuk mencari tahu apa yang akan dipelajari pada pembelajarannya saat ini. Nah, pada kurikulum 2013 ini guru membangkitkan rasa ingin tahu siswa dengan menyuruh siswa mengamati fenomena atau fakta yang
terjadi di sekitar lingkungan mereka. Nah, oleh karena itu, guru selalu mengawali pembelajaran dengan menyajikan alat bantu pembelajaran untuk mengembangkan dan juga membangkitkan rasa ingin tahu siswa. Kemudian prinsip yang kedua yaitu dari guru sebagai satu-satunya sumber belajar menjadi belajar berbasis aneka sumber. Nah, pada proses pembelajaran terdapat yang namanya tahapan pengumpulan informasi. Nah, proses pengumpulan informasi dapat dilakukan peserta didik dengan berbagai cara. Antara lain, informasi itu dapat didapat dari masyarakat, dari perpustakaan sekolah, dari lingkungan sekolah, lingkungan keluarga, atau bahkan siswa dapat mendapatkan informasi melalui internet. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa pada era digital di mana informasi begitu didapatkan, sumber belajar kini menjadi lebih luas dan tidak bergantung hanya kepada guru di sekolah. Nah, kemudian sumber informasi untuk mendapatkan bahan pembelajaran kini dapat ditemukan di berbagai sumber belajar. Prinsip yang ketiga adalah siapa saja adalah guru, siapa saja adalah siswa, dan di mana saja adalah kelas. Siswa telah memiliki bekal di dalam dirinya. Karena itu, siswa dapat membangun pengetahuan atau menambah pengetahuan di dalam dirinya dengan belajar dari berbagai sumber, bukan hanya kepada guru saja seperti yang telah dijelaskan pada prinsip sebelumnya. Dan guru bukan satu-satunya sumber belajar. Kadangkala siswa merasa lebih nyaman belajar ketika temannya yang menjelaskan atau menyontohkan mengenai materi pembelajaran yang telah dipelajarinya. Nah, karena itu untuk memberi wadah agar siswa dapat belajar dengan temannya atau mencari sumber belajar lainnya, yaitu guru harus memfasilitasi pelaksanaan pembelajaran menggunakan metode yang bervariasi. Contohnya seperti pembelajaran berkelompok. Nah, di dalam pembelajaran yang berkelompok, di sana siswa dapat mengambil banyak informasi melalui bacaan, melalui mendengarkan pendapat temannya yang sedang melakukan diskusi kelompok. Nah, adapun prinsip yang terakhir yaitu pemanfaatan teknologi, informasi, dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran. Seperti yang kita ketahui bahwa teknologi, informasi, dan komunikasi sekarang telah berkembang sangat cepat. Sekarang sudah banyak bermunculan software aplikasi yang dimanfaatkan sebagai media pembelajaran. Apalagi saat ini pada masa pandemi ini kita tidak bisa melaksanakan pembelajaran secara luring atau tatap muka, sehingga kita memanfaatkan aplikasi atau software yang telah disediakan sebagai media kelas online ataupun daring. Kemudian kita akan berlanjut pada pertanyaan selanjutnya, yaitu mengenai pendekatan, metode, dan strategi pembelajaran bahasa Indonesia di SD. Salah satu pendekatan pembelajaran yang digunakan dalam pembelajaran bahasa yaitu pendekatan kontekstual, di mana guru diharapkan dapat mengajak siswa belajar sesuai konteks. Nah, adapun dalam pendekatan kontekstual ini terdapat beberapa komponen, yaitu pertama komponen question, yang kedua ada modeling atau permodelan, yang ketiga adalah authentic assessment. Komponen pertama yang akan kita bahas yaitu questioning. Questioning merupakan strategi utama dalam pembelajaran berbasis kontekstual. Nah, pembelajaran kontekstual ini dipandang sebagai kegiatan guru untuk mendorong, membimbing, dan menilai kemampuan berpikir siswa melalui pertanyaan yang diajukan, termasuk juga dalam membimbing dan mengarahkan siswa dalam berbahasa Indonesia. Kegiatan bertanya ini merupakan
merupakan bagian terpenting dalam pelaksanaan pembelajaran seperti yang telah dijelaskan tadi. Kegiatan bertanya ini yaitu berguna untuk menggali informasi, mengonfirmasi apa yang telah didapatkan dan juga mengarahkan perhatian pada pengetahuan yang belum diketahui. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh guru diarahkan untuk yang pertama mengetahui apa yang telah diketahui siswa, yang kedua mengalihkan rasa ingin tahu, yang ketiga memusatkan perhatian siswa pada suatu objek pembelajaran, yang keempat merangsang respon siswa, yang kelima memicu pertanyaan selanjutnya, yang keenam, menyegarkan kembali apa yang telah dipelajari, dan yang terakhir yaitu untuk mengetahui apakah siswa sudah memahami materi yang telah dijelaskan oleh guru. Kemudian, komponen yang kedua yaitu modeling atau pemodelan. Pemodelan ini dalam pembelajaran dimaksudkan sebagai terdapat model yang dapat ditiru. Nah, model itu bisa berupa cara mengoperasikan sesuatu seperti contohnya cara melemparkan bola dalam olahraga, contoh karya tulis, contoh bagaimana cara menghafal kosakata, ataupun guru bisa memberikan contoh cara mengerjakan sesuatu. Nah, guru memberi model juga bisa memberikan model mengenai bagaimana cara belajar yang benar. Nah, dalam pembelajaran bahasa Indonesia kita dapat melaksanakan pemodelan ini misalnya dalam pembelajaran menemukan kata kunci dalam bacaan. Nah, dalam pembelajaran tersebut guru dapat mendemonstrasikan cara menemukan kata kunci dalam bacaan dengan memanfaatkan gerak mata atau scanning. Nah, ketika guru mendemonstrasikan cara membaca cepat tersebut, siswa mengamati guru membaca dengan membolak-balikkan tes dan juga memperhatikan gerak mata guru yang menelusuri bacaan yang menjadi perhatian utama siswa. Nah, dengan demikian, siswa dengan memperhatikan guru tersebut, siswa tahu bagaimana cara gerak mata yang efektif dalam melakukan scanning. Dalam pembelajaran kontekstual, guru bukanlah satu-satunya model. Siswa juga bisa dapat ditunjuk untuk memberi contoh kepada teman-teman yang lain. Seperti misalnya terdapat siswa yang sudah memenangkan lomba membaca puisi, atau lomba berpidato, atau lomba kontes bahasa Inggris misalnya, siswa itu dapat ditunjuk untuk mendemonstrasikan keahliannya kepada teman-temannya. Kemudian komponen yang terakhir yaitu authentic assessment, yaitu melakukan penilaian secara langsung. Penilaian adalah proses pengumpulan berbagai data yang dapat memberikan gambaran perkembangan belajar siswa. Nah, gambaran perkembangan belajar siswa perlu diketahui oleh guru agar dapat memastikan bahwa siswa mengalami proses pembelajaran yang benar. Nah, misalnya apabila data yang ditemukan oleh guru menunjukkan bahwa siswa mengalami kesulitan dalam belajar, guru harus segera mengambil tindakan yang tepat untuk mengatasi kesulitan belajar tersebut. Nah, oleh karena itulah penilaian autentik ini sangat diperlukan untuk melihat gambaran tentang kemajuan peserta didik. Sebab untuk melihat kemajuan tidak dapat dilihat pada akhir semester yang biasanya dilakukan. Authentic assessment ini menekankan pada proses pembelajaran. Nah, data yang dikumpulkan harus diperoleh juga dari kegiatan nyata yang dikerjakan oleh siswa pada saat melakukan proses pembelajaran di kelas. Penilaian autentik menilai pengetahuan dan keterampilan yang ditunjukkan oleh siswa. Nah, penilaian tidak hanya oleh guru, tetapi dapat juga dilakukan sesama teman siswa atau orang lain. Nah,
Authentic assessment adalah bagian dari pembelajaran kontekstual yang meliputi berbagai bentuk penilaian yang mencerminkan bagaimana siswa belajar. Adapun karakteristik dari penilaian autentik ini, yang pertama, dilaksanakan selama dan sesudah proses pembelajaran berlangsung. Yang kedua, bisa digunakan untuk formatif dalam bentuk formatif maupun sumatif. Kemudian yang ketiga, penilaian diukur yaitu keterampilan dan performansi, bukan mengingat fakta. Kemudian yang berkesinambungan, terintegrasi, dan yang terakhir dapat digunakan sebagai feedback. Baik, soal yang terakhir yaitu yang selanjutnya kita akan membahas mengenai pertanyaan yang terakhir, yaitu mengenai indikator pencapaian kompetensi dan juga tujuan pembelajaran. Seperti yang kita ketahui bahwa dalam kurikulum 313 ini, guru dianjurkan membuat indikator pencapaian kompetensi menggunakan acuan kata kerja operasional taksonomi Bloom. Dalam kata kerja operasional tersebut terdapat 6 tingkat atau level KKO, mulai dari C1 sampai dengan C6. Nah, hal tersebut KKO tadi digunakan untuk mencapai tujuan pelajaran yang telah dirumuskan oleh guru. HOTS atau Higher Order Thinking Skill atau kemampuan berpikir tingkat tinggi adalah suatu kemampuan berpikir kritis, kreatif, inovatif, dan mampu memecahkan masalah. Untuk mencapai level HOTS atau Higher Order Thinking Skill tersebut, maka indikator yang digunakan untuk membuat indikator yaitu harus terdiri dari kata kerja operasional mulai dari C4 sampai dengan C6, yaitu C4 untuk kata kerja operasional menganalisis, C6 C5 mengevaluasi, dan C6 adalah menciptakan. Nah, sedangkan kemampuan berpikir tingkat rendah atau biasa kita sebut sebagai Lower Order Thinking Skill yang disingkat sebagai LOTS menggunakan kata kerja operasional dari C1 sampai dengan C3. C1 yaitu mengingat, C2 yaitu memahami, dan C3 yaitu menerapkan. Nah, setelah kita mengetahui apa saja KKO yang digunakan dalam digunakan untuk merumuskan indikator, kita akan beralih kepada tujuan pembelajaran. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa untuk menyusun tujuan pembelajaran terdapat komponen-komponen yang harus ada dalam tujuan pembelajaran tersebut. Nah, komponen-komponen tersebut yaitu ada 4 yang dirumuskan menjadi A, B, C, D. Adapun ABCD ini singkatan dari audience, behavior, condition, dan juga degree. Komponen yang pertama yang harus ada dalam tujuan pembelajaran yaitu komponen audience. Nah, audience dapat kita artikan sebagai peserta dalam pembelajaran, kita artikan sebagai siswa. Nah, siswa dalam pembelajaran, siswa berfungsi sebagai subjek dan objek pembelajaran. Oleh karena itu, dalam tujuan pembelajaran kita harus menyertakan komponen audience. Kemudian komponen yang kedua yaitu komponen behavior. Nah, behavior ini diartikan sebagai tingkah laku yang diharapkan dapat dikerjakan oleh peserta didik setelah peserta didik melakukan pembelajaran. Nah, tingkah laku behavior dalam tujuan pembelajaran ini dinamakan dengan kata kerja operasional yang menunjukkan tingkah laku yang dapat diamati atau dapat diukur. Nah, contoh yang termasuk behavior dalam proses pembelajaran bahasa Indonesia yaitu mampu menguraikan tingkatan yang terdapat pada teks cerita.
Komponen yang ketiga yaitu condition, atau biasa kita artikan sebagai suasana belajar. Suasana belajar atau komponen yang ketiga yaitu condition, atau bisa kita artikan sebagai keadaan belajar atau suasana belajar yang dapat mengantarkan siswa mencapai tingkah laku yang diharapkan atau behavior. Nah, contoh komponen condition dalam tujuan pembelajaran yaitu misalnya dengan melakukan diskusi, dengan membaca, dengan melakukan percobaan, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga yaitu degree. Kemudian komponen yang terakhir yaitu degree, atau bisa kita artikan sebagai tingkat keberhasilan yang harus dipenuhi, standar atau ukuran yang menunjukkan bahwa siswa telah mencapai tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan. Nah, contoh komponen degree dalam tujuan pembelajaran yaitu seperti dengan benar, dengan percaya diri, dengan tanpa membuat kesalahan. Untuk lebih memahami mengenai tujuan pembelajaran ini, berikut dijabarkan contoh tujuan pembelajaran. Nah, melalui percobaan sederhana, siswa dapat menuliskan laporan hasil percobaan sederhana. Nah, tujuan pembelajaran yang telah disebutkan tadi masih dikatakan kurang, sebab memiliki komponen yang kurang lengkap. Nah, komponen yang kurang lengkap tersebut adalah komponen degree. Nah, komponen degree belum disertakan dalam tujuan pembelajaran tersebut. Nah, untuk membuat tujuan pembelajaran tersebut menjadi benar, yaitu dengan menambahkan komponen degree pada akhir kalimat, sehingga tujuan pembelajarannya menjadi melalui percobaan sederhana, siswa dapat menuliskan laporan hasil percobaan sederhana dengan tepat. Kemudian contoh yang kedua mengenai tujuan pembelajaran yaitu siswa dapat mempraktikkan menulis tegak bersambung. Nah, seperti halnya pada contoh yang pertama, tujuan pembelajaran yang kedua ini juga dapat dikatakan masih kurang, sebab komponen tujuan pembelajaran masih belum lengkap, yaitu komponen condition dan juga komponen degree. Untuk membuatnya menjadi tujuan pembelajaran yang tepat, maka komponen degree dan juga komponen condition juga harus disertakan dalam tujuan pembelajaran tersebut. Sehingga apabila sudah disertakan komponen degree dan juga condition, maka tujuan pembelajaran ini menjadi melalui kegiatan latihan menulis, siswa dapat mempraktikkan menulis tegak bersambung dengan benar. Begitulah jawaban dari begitulah pemaparan jawaban dari saya, begitulah penjabaran jawaban dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.